Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melaksanakan pembinaan generasi muda, terutama pelajar, bekerja sama dengan lembaga atau institusi TNI. Tidak serta-merta KDM belajar dari keberhasilan Vietnam dan China. Karena itu, para pengkritik Deddy Mulyadi terkait dengan pembinaan para pelajar yang bermasalah mestinya juga memiliki referensi titik lemah apa yang dilakukan di Vietnam dan China. Saya pelajari Vietnam. Vietnam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Hari ini sungai-sungainya jernih, danau-danaunya bersih, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya menggunakan tangan besi untuk mengatur rakyatnya. Tiongkok mengatur anak-anak muda yang pemabuk, mengatur anak-anak muda yang malas, mengatur anak-anak muda yang setiap hari marah pada orang tuanya menjadi benalu di keluarnya. Dikerahkan tentara untuk mengambil mereka dari rumahnya, dimasukin barak militer selama 6 bulan. Pulangnya mereka menjadi manusia yang tersadar dan kembali pada orang tuanya, kembali pada negara dan budaya Tiongkok. Teologikal ini akan saya terapkan di Jawa Barat. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita ada cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Kenapa? Kita punya kebudayaan, kita punya nilai ajaran Islam sebagai nilai-nilai ritualitas, sebagai nilai-nilai substansial, nilai-nilai spiritualitas. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh dan kecil ini? Faktornya cuma satu, kita lebih senang membangun wacana dibanding bertindak nyata. Untuk itu kalau bersedia, pemerintah Kabupaten Cirebon bisa bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Pemerintah provinsi bersedia membangun mesnya. Orang tuanya diberikan kesadaran kalau anaknya nakal, maka dia telepon tentara, telepon polisi, diangkut, dimasukin mes, dilakukan pembinaan, diarahkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau masih parah setahun, untuk apa? Dikembalikan dia pada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai lingkungannya, orang yang mencintai sesamanya, dan orang yang mencintai Tuhannya secara utuh. Kerangka inilah kenapa saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi ciu. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi geng motor. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi monster di lingkungan rumahnya, menjadi monster di jalanannya. Pada akhirnya mereka mati muda. Ketika mati muda itulah saya tidak mau orang-orang terdidik berasal di luar Jawa Barat kemudian mendominasi, dan orang sini selamanya hanya menjadi kuli terhadap Tuhannya. Langkah yang dilakukan Deddy Mulyadi berkolaborasi dengan wali kota dan bupati se-Jawa Barat dengan melakukan pembinaan generasi muda, terutama pelajar yang kurang disiplin dan tidak mampu lagi dibina oleh keluarga, yaitu dengan melakukan pembinaan bekerja sama dengan TNI atau institusi TNI yang ada di Jawa Barat. Ini rupanya bukan gagasan murni dari Kang Deddy. Ini merupakan refleksi atau replikasi dari pengalaman yang dilakukan oleh Vietnam dan China. Apa yang dipetik dari penyampaian Deddy Mulyadi atau Kang Deddy pada pidato terkait dengan gagasan ini adalah sangat jelas. Sangat jelas. Pertama yang disoroti adalah kita lebih banyak selama ini mengembangkan teori-teori atau wacana-wacana tapi kurang aksi, kurang action. Nah, Deddy Mulyadi begitu dia jadi gubernur langsung melaksanakan aksi mengatasi persoalan tawuran pelajar, persoalan geng motor, dan berbagai ketidakdisiplinan anak yang dapat menimbulkan ancaman bagi merosotnya generasi muda di Jawa Barat. Dari sisi ini, Kang Deddy melakukan pemikiran lompatan dari sekedar wacana yang dilakukan baik itu oleh para pakar, bahkan mungkin oleh negara,
Tetapi Kang Deddy langsung melakukan aksi. Ini kan satu lompatan luar biasa. Dia tidak hanya berwacana, tetapi melakukan aksi sekaligus mereplikasi keberhasilan di negara lain. Nah, ini juga sekaligus mungkin kritik, terutama bagi Pak anggota parlemen yang selama ini sudah berkunjung ke banyak negara. Apa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari kunjungan-kunjungan itu? Sebenarnya ada sindiran juga di sini. Karena itu, apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi, program membarakan pelajar yang dinilai bermasalah, bukanlah sesuatu yang baru di dunia ini, tetapi sudah cukup berhasil di Vietnam dan Cina. Dan kita tahu sekarang Vietnam yang sesungguhnya negara yang lebih bermasalah awalnya dibandingkan Indonesia, kini menjadi salah satu negara ASEAN yang meleset dari segi pertumbuhan dan kemajuan bangsanya. Terlebih China, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dia mampu mendisiplinkan warga negaranya, walaupun memang ada bau-bau agak keras. Namun pilihannya kan menjadi sulit. Pilih yang lembut, rusak, atau pilih sedikit keras tapi disiplin dan produktif. Nah, inilah yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Yang berikut, tegas Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dia tidak ingin Jawa Barat yang dikenal sebagai provinsi religius, faktanya warganya terutama generasi muda tidak menunjukkan karakter-karakter sebagai masyarakat yang religius. Sebagai penganut Islam, Kang Deddy Mulyadi melihat ada banyak ajaran-ajaran yang harus diterapkan yang bisa membawa hal-hal yang lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Misalnya minum keras, mabuk, geng motor, tawuran pelajar, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa masuk barak, membina kaum pelajar yang bermasalah adalah bagian dari merealisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat Jawa Barat. Tentu juga agama lain yang sesungguhnya memilih pandangan yang sama terkait dengan bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Yang lebih hebat lagi, Kang Deddy Mulyadi, walaupun ini sedikit mungkin agak sedikit primordial gitu, dia tidak ingin Jawa Barat ke depan itu dikelola orang-orang luar, orang bukan orang Jawa Barat gitu. Dia tidak ingin itu. Dia tidak ingin masyarakat Jawa Barat ke depan menjadi penonton. Nah, ini dalam skala provinsi. Jadi dia tidak ingin warga Jawa Barat menjadi penonton di Jawa Barat. Karena itu dia bersikap tegas, salah satu bagaimana mendisiplinkan generasi muda Jawa Barat. Sebab kalau dibiarkan suatu saat masyarakat Jawa Barat, peluangnya akan digeser oleh pekerja luar. Secara internal mungkin warga Indonesia yang lain, bisa juga warga dari negara lain. Tetapi secara lokalitas, Kang Deddy ingin menunjukkan bahwa Jawa Barat harus benar-benar memberikan manfaat dan memberikan nilai oleh orang Jawa Barat. Secara nasional mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga. Kalau semua bangsa Indonesia disiplin dan program kerja kemitraan dengan TNI ini berhasil, maka ke depan Indonesia tidak lagi dihuni lebih banyak dikendalikan oleh bukan orang Indonesia. Jadi benar-benar kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, ini kan keren. Jadi karena itu program atau gerakan cepat yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi terkait dengan pembinaan generasi muda adalah bagian penting bagaimana KDM dari Jawa Barat untuk Indonesia. Artinya apa? Gagasan besar yang semula ditujukan hanya untuk generasi muda Jawa Barat, ke depan bagaimana ini akan menjadi bagian dan juga bisa direplikasi oleh provinsi-provinsi lain. Kalau Jawa Barat misalnya sudah berhasil, provinsi yang lain kan tinggal meniru. Yang sulit kan seperti Kang Deddy sekarang, dia dikritik,
dia dilaporkan dan sebagainya. Kalau ini berhasil, dia akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Karena itu, ya, sebagai bagian dari warga bangsa ini, sangat tepat apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Manakala ada sesuatu yang baik di negara lain, ayo replikasi. Mungkin ada perlu penyesuaian, tetapi setidak-tidaknya jangan wacanakan terus. Jangan wacanakan terus. Mencintai produk Indonesia, diwacanakan terus. Negara lain seperti Jepang, mereka sampai negaranya mendorong bagaimana rakyatnya juga mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk lain. Tapi kalau kita kan tidak. Banyak lagi hal-hal lain. Karena itu sekali lagi, gagasan kerja cepat Deddy Mulyadi ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua, terlebih di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, tingkat kedisiplinannya rendah. Ya, ini harus kita pelajari apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tidak perlu khawatir, tidak perlu minder, tidak perlu merasa wah kita ini, terutama para kepala daerah, para gubernur, tidak perlu merasa lebih rendah dari Deddy Mulyadi. Karena Deddy Mulyadi sudah menyatakan dia melakukan langkah program mendisiplinkan generasi mudanya belajar dari Vietnam dan Cina. Dia mengatakan ini bukan ide murninya dia, ini kan hebat gitu. Ini hebat. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga ya kritik yang disampaikan oleh banyak pihak itu bagian dari stimulus untuk memperkuat, untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada lebih Indonesia, lebih mencegah lagi hal-hal yang berdampak negatif. Karena itu, ya, apa yang dilakukan jalan terus. Kritik juga tidak boleh berhenti, karena kritik itu bagian dari untuk mensukseskan suatu program. Tapi yang lebih penting, kritik itu tidak dimaksudkan untuk memusuhi, tetapi adalah mensupport, mencari solusi terbaik, mencari jalan terbaik, mencari cara terbaik, sehingga suatu saat ditemukan solusi. Walaupun belajar dari negara lain, tetapi dia akan menjadi metode khusus, cara baru ala Indonesia setelah mendapatkan bumbu-bumbu dari berbagai pihak, terutama para ahli.